Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kang Abai harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video minggu lalu di pertemuan kita sebelumnya, Kang Abai udah sebutin atau udah Kang Abai jelasin permasalahan yang berhubungan dengan artritis atau radang sendi. Nah, artritis ini ada 5 jenis teman-teman. Ada yang namanya OA atau osteoartritis, kemudian ada yang namanya RA atau rheumatoid arthritis, kemudian ada yang namanya gout arthritis, kemudian ada yang namanya septic arthritis, dan yang terakhir itu reactive arthritis. Nah, di video kali ini Kang Abai akan coba membahas jenis yang pertama yang namanya osteoartritis. Jadi kalau seandainya memang teman-teman mau tahu apa itu yang namanya osteoartritis, ya seperti biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abai. Kang Abai. Apa itu osteoartritis? Gini, osteoartritis itu ya seperti radang-radang umumnya ya. Tapi peradangan ini kronis teman-teman. Terjadi pada persendian yang bisa mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan gitu. Nah, osteoartritis ini adalah jenis artritis yang paling sering terjadi di masyarakat pada umumnya. Kondisi ini bisa menyebabkan sendi kita menjadi sakit, kaku, bisa terjadi pembengkakan di bagian otot-otot yang ada di sekitar persendian tersebut, bisa mengalami nyeri ya, pokoknya nggak nyaman banget. Nah, penyakit ini bisa menyerang hampir di semua persendian gitu teman-teman. Jadi nggak hanya sebatas di bagian kaki aja, nggak. Pokoknya di semua persendian. Persendian itu kayak engsel gitu ya. Pokoknya bisa ditekak-tekuk gitu ya, bisa diputer-puter, itu namanya persendian teman-teman. Dan ini bisa menyerang di semua persendian yang ada di tubuh kita. Bisa di jari tangan gitu ya, bisa di bagian lutut, bisa di bagian tulang panggul atau pinggul, dan bisa menyebabkan permasalahan di bagian engkel kaki gitu ya. Osteoartritis ini bisa menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga di bagian persendian. Gitu teman-teman intinya. Nah, kerusakan ini bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi bertahap. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang itu mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan, ya, gesekan langsung antar sendi. Nah, pergesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan radang pada sendi. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya seseorang terkena osteoartritis, seperti berjenis kelamin wanita gitu, khususnya ibu-ibu yang sudah masuk menopause ya. Yang kedua, seseorang yang mengalami berat badan berlebihan atau dikenal dengan sebutan obesitas. Yang ketiga, mengalami cedera pada persendian ya. Jadi kalau seandainya kita pernah mengalami cedera, jatuh, terpukul, atau terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan persendian, itu bisa mengakibatkan permasalahan OA gitu ya, permasalahan osteoartritis. Atau seseorang yang juga pernah menjalani operasi pada tulang atau bagian-bagian pernah operasi di bagian persendian, itu bisa mengakibatkan permasalahan osteoartritis juga. Kemudian yang keempat, OA itu bisa terjadi karena adanya sebuah pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus gitu teman-teman. Kemudian yang kelima, bisa dikatakan
memiliki riwayat osteoartritis di keluarga. Jadi kita bicara masalah penyakit turun-temurun gitu ya. Kalau seandainya orang tua kita memiliki penyakit OA, kemungkinan kita juga bisa. Ini bukan penyakit menular, tapi ini lebih mengarah ke genetik gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, karena mengalami kelainan bawaan gitu, atau cacat pada tulang rawan. Oke, sekarang kita bicara masalah gejala osteoartritis. Ya, gejala OA itu sebenarnya bisa kita deteksi dari sejak awal ya. Nah, pada tahap awal, penderita OA itu akan merasakan rasa sakit, rasa nyeri ya pada persendian. Itu gejala awalnya. Kemudian gejala yang ditimbulkan itu akan berkembang secara perlahan-lahan ya, secara bertahap menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu. Nah, hal ini akan membuat penderita itu mengalami kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain rasa sakit dan kaku, beberapa gejala lain yang bisa terjadi adalah pembekakan pada persendian. Itu udah pasti. Munculnya suara gesekan pada sendi ketika kita gerakin. Ya, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot. Jadi kalau seandainya teman-teman pernah melihat atau merasakan saat ini massa otot teman-teman itu habis, kemungkinan teman-teman mengalami permasalahan OA atau osteoartritis. Kemudian muncul yang namanya taji. Taji itu semacam kayak tulang tumbuh ya, tumbuh di sekitar persendian yang bermasalah. Dan kemungkinan akan ada benjolan ya, munculnya benjolan pada persendian, baik itu di tangan maupun itu di bagian jari-jari kaki. Dan ingat teman-teman, yang paling parahnya lagi, permasalahan osteoartritis kalau memang dibiarin terus-terusan, jari tangan kalian itu bisa jadi bengkok gitu ya, bahaya kalau memang dibiarkan terus-terusan. Terus gimana cara ngobatin permasalahan osteoartritis? Nah, pengobatan osteoartritis ini bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala agar ya kita bisa tetap beraktivitas seperti layaknya orang normal. Untuk meredakan rasa nyeri dan juga radang, biasanya dokter akan memberikan beberapa jenis obat seperti paracetamol, kemudian obat antiinflamasi non-steroid ya. Fungsinya ini adalah untuk mengurangi terjadinya radang yang terjadi seperti ya ibuprofen atau juga naproxen sodium gitu ya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan suntikan obat-obatan yang berhubungan dengan kortikosteroid, itu juga dilakukan atau diberikan oleh dokter untuk mengurangi terjadinya peradangan yang dialami oleh si pasien. Selain obat-obatan yang udah tadi Kang Abah sebutin, teman-teman juga bisa melakukan terapi fisik ya, bisa secara mandiri, bisa juga secara dibantu ya dengan tenaga profesional. Contohnya misalkan teman-teman ke fisioterapi atau ke rehab medik itu bisa gitu. Nah, fungsi dari terapi fisik ini adalah untuk memperkuat otot-otot yang ada di sekitar persendian. Nah, cara ini juga bisa meningkatkan fleksibilitas ya, lebih lentur ya, sendi-sendi dan otot-otot itu juga bisa lebih lentur serta mengurangi terjadinya rasa nyeri di bagian persendian. Oke teman-teman, semoga video Kang Abai kali ini bisa menambah wawasan kita tentang penyakit osteoartritis. Dan seperti biasa, di akhir video Kang Abai juga selalu mengucapkan sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Abai. Buat teman-teman
teman-teman yang belum subscribe channel Kang Abai, please support Kang Abai. Teman-teman bisa klik di sini ya, gratis, nggak perlu pakai bayar.